Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Walaupun siang harus tetap semangat ya. Iya, semangat Ibu. Semangat ya, Ibu. Semangat, Bu. Baiklah, Semangat juga. iya. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelasnya Fauzi, silakan bikin doanya, Nak. Baik Ibu, baik kawan-kawan, mulai kegiatan pembelajaran kita. Mari kita bersama dengan baik. Selesai. Berikan Bu, terima kasih. Terima kasih, Fauzi. Semoga belajar hari ini dapat belajar lancar ya. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Andri, Ya Bu, hadir Bu. Andri kemana ya? Ya, Andri, yang melek ya. Tidak. Apa? Kak, kalian ini Eka dipanggil tuh oleh Bu, ingat nggak? Hadir. iya, Hadir, Bu. iya, semangat sekali ya. Oke. Bunga mana? Nah, siang-siang begini ya. Bunga, keluar ya bunganya. Ada Bu. Kita lanjut. Ada, Bu. Ada. Andri Ada ya. keluar, Bu. Lagi melamun bunga, Bu. Jangan melamun-lamun. Dewi, Ada, Bu. Hadir. Dania, Bu. Elvi, Hadir. Fania, Hadir, Bu. Uzi. Mau apa ya? Uzi ada. Saya Bu. Sudah minum ya. Ya Oke. Bu. Sekarang ya, Bu mau bertanya, apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik Bu. Alhamdulillah baik. Semangat, Ibu. Kabar, Ibu. Biar menambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Iya, Iya, Kalau Ibu, Ya, Bu. kalau Ibu bilang, dengarkan ya. Kalau Ibu bilang semangat, kalian menjawabnya semangat, semangat, dan tetap semangat. Bisa? Bisa, Bisa. Ibu. Bisa, Bu. Kita mulai ya. Iya, Bu. Semangat anak-anak. Semangat, dan tetap semangat. Tetap semangat. Sudah makan juga kan, jadi semangat. Semangat Bu. Iya, Ibu. Sekarang perhatikan ya, kita akan mulai pelajarannya. Setelah kita akan belajar mengenai teks cerita sejarah ya. KD 3.3 mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah mengenai orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, oke. Belajar mengenai teks cerita sejarah. Ibu mau bertanya dulu. Apa itu sejarah, Nak? Siapa yang bisa? Elvi? Saya, Bu. Oh ya, Efti. Silakan Iya. Efti. Cerita sejarah itu sejarah yang sudah terjadi, Bu. Peristiwa yang sudah terjadi atau masa lampau. Salampau. Sekarang Ibu tanya, Efti pernah mengalami apa yang berkesan? Atau yang Apa, Bu, menjadikan menyenangkan? Ya. Oh iya, Bu, pernah, Bu. Dulu saya ketika disuruh pramuka, saya tidak mau ikut, Bu. Sembunyilah saya, Bu, di belakang kamar. Nah, itu, Bu, cerita sejarah saya. Kenapa tidak mau pramuka? Iya, takut, Bu, karena apa ya? Kakak-kakak tingkatnya tuh, wah, killer-killer, Bu. Padahal pramuka itu baik. Iya, Bagus, Ibu. ya. Iya, Ibu. Oh, itu pengalaman Eti Eti ya. itu nggak Sekarang mau ya. panasan Bu.
Iya, enggak Nggak mau panas-panasan. panas-panasan Ibu. Iya, Nggak mau enggak cebur-ceburan. panas-panas Makanya masuk nggak hitam suka. Andri, apalagi panas-panasan. Kalau Andri Saya Bu, sejarah saya. apa? Ayah, Eka, bunga Eka. Sejarah saya itu Ibu, saya itu pernah diputusin pacar saya Bu, kelas 11 Bu. Cie. Andri dulu ya. Suka tidak dengan ibu, dengan bunga? Kan Bu, saya sudah ngomong tuh. Saya kan ada bidadari kelas 11. Di kelas 11 Bu. Ya. Niar Bu. Saya tetap setia dengan satu orang. Iya Bu. Oh, Hania. Ya Bu. Oh ya, Bohong Bu, bohong. punya sejarah atau kenangan masing-masing. Jadi sejarah ya, hal-hal yang rangkaian peristiwa yang sudah dilalui oleh seseorang, baik itu pahlawan, baik itu orang tua maupun diri kita sendiri. Jadi pengertian sejarah. Jadi sejarah itu ya mempunyai struktur yang membangun mengenai teks cerita sejarah. Ya, sebelum kita belajar mengenai struktur teks cerita sejarah, sekarang kita pahami dulu mengenai arti teks cerita sejarah. Baik Bu. Mulai Ibu jelaskan saja. Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki sejarah. Apakah ada pertanyaan anak-anak mengenai pengertiannya? Tidak? Tidak Bu. Tidak, Bu. Kalau begitu. Oke. Teks cerita sejarah itu mempunyai struktur yang membentuknya atau yang membentuknya. Ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ada yang tahu kira-kira orientasi itu apa? Bagian pendahuluan Bu. Saya Bu. Oh ya, bagian pendahuluan. Apalagi? Pembuka Bu. Buka. Yang menjelaskan tokohnya, tempatnya, waktunya. Latar Bu, latar cerita. Gambaran umum tentang peristiwa yang diceritakan Bu. Wow, pintar semua anak-anak Ibu. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang Ibu jelaskan ya. Jadi orientasi itu adalah latar belakang atau pengenalan cerita. Jadi, dalam cerita itu mempunyai sebelum kita kepada rangkaian peristiwa, kita akan disajikan dulu oleh penulis mengenai latar belakang peristiwa itu terjadi ya. Baru nanti kita masuk kepada bagian komplikasi. Komplikasi ini memuat rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini terdiri dari beberapa hal. Misalnya peristiwa apa saja tentang sampai dia berhasil seperti itu. Kemudian resolusi yaitu akibat atau simpulan dan penilaian terkait rangkaian peristiwa yang diuraikan sebelumnya. Jadi pada bagian resolusi itu berupa akibat, kesimpulan ataupun dampak dari hasil atau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian Komplikasi. Ini Ibu share screen supaya ini supaya diusahakan untuk kita Ibu berikan contoh ya mengenai teks cerita sejarah. Apakah sudah muncul? Belum Bu. Belum Bu. Sudah muncul? Belum Ibu.
Sudah, Nana? Belum, Bu. Tunggu ya, Nana. Siap Ibu, kami setia menunggu. Baiklah, kalau begitu anak-anak, kalian dengarkan baik-baik. Lihat, Bu. Ya, Bu. Iya, Bunga. Bisa mendengar tapi Bunga ya. Oke. Anak-anak sekarang dengarkan baik-baik ya. Ibu akan menceritakan tentang sejarah yang ASEAN. Iya, Ibu. Dengarkan ya. Sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Asas Asian Nation politik khusus negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Oh iya. Nah, berdirinya ASEAN diawali karena persamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi saat itu. Kemudian, tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis, sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi basis blok untuk wilayah timur dan barat, seperti di negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara lain, seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada pula konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, serta Kamboja dan Vietnam. Permasalahan ini berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan ASEAN. Dari cerita sejarah tersebut, ada struktur yang membangunnya, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian orientasi itu dimulai dari ASEAN adalah singkatan dari sampai konflik yang terjadi saat itu. Kemudian bagian komplikasi yaitu rangkaian peristiwa dimulai dari tahun 1960-an sampai dengan Kamboja dan Vietnam. Kemudian resolusi itu terdapat pada kalimat diawali dengan kata permasalahan-permasalahan ini berdampak dan akhirnya membentuk ASEAN. Jadi teks cerita sejarah terbentuknya ASEAN itu dibangun atau dibentuk struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dari contoh tersebut, anak-anak ada yang ingin bertanya? Maaf ya, Ibu sudah berusaha mau share, tapi di miss 5 apa itu namanya? Tidak bisa. Ya. Maaf ya nak, tapi bisa menyimak apa yang Ibu sampaikan? Bisa. Tidak ada pertanyaan Bisa, Bu. dari contoh-contoh tadi. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak. Kelas, Bu. Iya. Anak-anak Ibu harus pintar walaupun sudah siang ya. Bentar. Iya, Sekarang Bu. kalau kalian sudah paham, sekarang kita kerjakan Iya, Bu. LKPD. Harus pintar biar Bu. Ya. LKPD-nya sudah ikut lagi ya di WA. Sudah, Ibu. Silakan dibuka mana HP-nya, HP-nya. Iya, Bu. Di situ Iya, ada Bu. cerita. Nah, ini Ahmad
Dahlan ya. Pahlawan nasional kita Nyai Ahmad Dahlan. Ya. Dari teks tersebut kalian tentukan strukturnya ya. Orientasi, komplikasi dan deskripsi. Ya. Baik Ibu Ibu. beri waktu 10 menit ya. Iya Ibu. Ya Bu. Ya. Oh ya, tadi di awal Ibu sudah membagi kelompok. Ibu bagi kelompok tadi. Ya Bu. Kelompok Bunga, Irma, dan Eti ya. Iya Ibu. Ya Bu. Sudah dibagi Bu. Sudah Bu. Ya, sebelum kita belajar kan sudah bagi kelompok ya tadi. Andre ngantuk Bu. Oke. Waktunya 3 menit lagi Andre, jangan ngantuk-ngantuk. Ya Bu, semangat Bu. Nah ya, waktunya sudah 10 menit. Siapa yang mau presentasi duluan? Saya Bu, Irma Bu. Nah, presentasinya begini nak ya. Saya Ada Bu. yang mungkin Ibu Bunga itu bagian Bunga Bu. ya, Bunga bagian resolusi ya. Kelompok yang lain itu pilih ya. Bunga resolusi, Irma mau bagian apa? Saya orientasi. Orientasi Bu. Resolusi. Resolusi Bu. Oh, resolusi. Iya Bu. Bunga tidak ada pilihan lain, komplikasi ya. Bunga? Ya Bu. Ya. Bunga berarti bagian komplikasi. Silahkan, siapa yang mau duluan? Saya Bu. Saya Bu ya. Ya, silakan Irma. Orientasi dari cerita sejarah Keterlibatan Nyai Ahmad Dahlan. Jangan barengan. Semangat Nyai berarti. Ahmad Dahlan. Gantian. Ahmad Dahlan dilahirkan dengan nama Siti Walidah. Dia berasal dari keluarga pemuka agama Islam dan resmi ke Keraton Yogyakarta, yaitu Nyai Haji Fadli. Karena harus tinggal di rumah, ia tidak mendapatkan pendidikan. Ia mendapatkan pendidikan dari ayahnya dan tak pernah mengenyam pendidikan umum. Hingga akhirnya Siti Walidah menikah dengan sepupunya yang menjadi pendiri organisasi Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya Bu. Ya, Ibu Irma. Sudah ya? Ya Bu, sudah Bu. Wow, bagus sekali Bu Irma. Ya, bagus sekali Irma. Sekarang kita lanjutkan. Siapa? Bunga? Saya Bu, saya Bu. Ya, silakan Bunga. Saya di bagian komplikasi ya Bu ya. Baiklah. Keterlibatan Nyai Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah dimulai dari dirinya ikut merintis kelompok pengajian wanita, sehingga bentar Bu, ini tulisan teman saya tidak terbaca Bu. Kenapa? Dalam Bu, ya? pengajian tersebut ikut menyampaikan kajian-kajian agama secara bergantian Bu. Sudah Bu. Ya, wah bagus sekali Bunga. Tidak hanya orangnya, ternyata cerdas juga ya. Oke, selanjutnya Eti. Iya, saya Bu. Ya, bagian resolusi dari tadi Nyai Ahmad Dahlan ya. Ya, itu ada kalimatnya atas jasanya terhadap agama Islam dan kaum perempuan dan pemerintah. Akhirnya beliau diberi gelar pahlawan nasional oleh Kiai Ahmad Dahlan. Itu Bu bagian resolusinya. Gimana Bu, jawabannya benar nggak Bu?
benar sekali. Ya, terima kasih Bu. Benar sekali ya. Oke, sekarang Ibu akan menyimpulkan mengenai identifikasi struktur teks sejarah tersebut ya. Kita sama-sama ya. Jadi bagian orientasi teks sejarah pahlawan nasional Nyai Ahmad Dahlan itu bagian orientasinya Nyai Ahmad Dahlan dilahirkan dengan nama Siti Walidah sampai kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kemudian komplikasi itu dimulai dari kata keterlibatan sampai dengan kaum perempuan. Terus bagian resolusi atas jasanya terhadap agama Islam dan kaum perempuan, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Itulah yang disebut dengan akibat atau simpulan atau dampak dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Oke. Sekarang untuk pembelajaran cerita sejarah. Teks cerita sejarah sudah tahu kan? Coba Irma ulang, Irma. Apa pengertian teks cerita sejarah? Cerita lampau, Bu. Cerita lampau. Andri? Cerita masa lalu, Bu. Hidup Bu, Andri Bu. Nah, Bu, Cerita virus, masa Bu. lalu. Batuk, Bu. Ini pakai masker, Bu. Oh ya, bagus. Tetap jaga kesehatannya, jangan menyebarkan virus. Iya Bu. Oke. Sekarang ke struktur. Strukturnya ada berapa nak di dalam teks cerita sejarah? Ada Ya, ada 3 Bu. Coba sebutkan Fauzi. Satu Fauzi. Fauzi Nah. Anto kayaknya Bu. Ayo, Depi. Ah, Depi. iya. Ada orientasi, urutan peristiwa, sama apa yang terakhir lupa saya Bu. Resolusi. Gak denger ya apa yang dijelaskan Bu Ipana. Devi ngelamun, Devi. Dan lamun karena Ngelamun. apa ya? Bu, Padahal sudah makan ya. Bu. Oke. Jadi ya, Andri. Ntar lagi, Bu. 4 menit lagi kita mau pulang, Bu. Jangan lama-lama. Oh iya, Andri, sabar Andri. Lapar lagi. Lapar, Bu. Dan sudah di rumah. Oke. Itulah Andri. Oke, sekarang Ibu ada game. Mungkin kalian akan lebih bersemangat. Bawa HP kan semuanya sudah Ibu tugaskan kemarin. Bawa Ibu. Bawa Ibu sudah kirimkan linknya. Kita akan bermain quiz, yaitu quiz word wall. Ya, di sana kita akan melihat atau mengukur kemampuan anak-anak dalam memahami teks cerita sejarah. Oke, sudah dibuka linknya? Sudah, Bu. Udah dibuka, Bu. Udah, Bu. Buka, Bu. Sudah ya? Kalau sudah silakan ya. Mulai. Kerjakan. Sudah, Bu. Menang saya, Bu. Andri cepat. Sudah, Bu. Bu. Wah, setelah Ibu lihat ya, Andri kalau diajak main game ya, berarti main game ini patut ya untuk mengajak kalian lebih bersemangat di dalam belajar ya. Oke, Andri, baik ya jawabannya. Bunga, bayar rata. Bisa contekan ya ini. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Dari pembelajaran ini, apakah mengalami kesulitan? Iya Bu, saya kesulitan Bu. Tidak, Bu. Tidak Ya. Bu. Sudah, Bu. Bukan kesulitan. Iya Bu, kesulitan jaringan Bu. Oh iya. Nah, nanti Ibu belikan ya. Belikan. Iya, Bu. Iya Bu. Aku galak juga, Bu. Beli paket, Bu. Jadi ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, menarikkah? Ditanya sekali lagi, menarik atau tidak?
Menarik Bu. Belajar Menarik Bu, Menarik, menariknya. Bu, sangat menarik. menarik. Gamenya ya Bu yang menarik. Gamenya yang menarik, berarti materinya tidak menarik ya Fauzi. Menarik Bu, menarik Bu. Silakan Bu, Menarik, mau Bu. nilainya Bu, silakan. Ya, kan disampaikan melalui game Bu, jadi lebih menarik. Oh iya, begitu Iya Bu. ya. Senang sama tim Bu. Ya, senang sama game dikaitkan dengan materi, jadi belajar sambil bermain Ya Bu. anak-anak ya. Oke. Baiklah, untuk pertemuan hari ini ya, Ibu kira sudah selesai. Kita sudah belajar dengan riang gembira. Kalau Ibu perhatikan, Ibu pun ikut semangat ya. Jadi untuk kedepannya kita tingkatkan lagi belajarnya, motivasinya dalam mengingat materi yang sudah, dan untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar mengenai mengonstruksi nilai-nilai teks cerita sejarah ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kalian harus sudah siap. Kalau Ibu bertanya, insya Allah sudah bisa menjawab. Oke, untuk menutup materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini, silakan Elvi pimpin doanya nah. Baik Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Demikianlah pertemuan kita hari ini anak-anak. Kalau Ibu ada salah-salah kata, kita maaf, kita semua mohon ampun kepada Allah. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Bu. Pak Andre pakai masker biar dia ketawa. Ngomong satu, padahal aku ketawa, Bu. Oke. Sampai Selamat saja.